Tindak kejahatan kekerasan seksual atau pencabulan pada anak-anak masih sangat rentan terjadi. Baru-baru ini seorang siswa mendapat perlakuan tidak senonoh alias pencabulan sesama jenis dari gurunya. Kasus ini terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Batam. Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah yang harus ditangani dengan serius, dengan penuh perhatian. Terkadang sekolah yang seharusnya memberikan pendidikan malah menjadi lahan bagi oknum pendidik yang menakutkan bagi para pelajar. Pelecehan seksual di sekolah mencakup berbagai bentuk, mulai dari komentar yang tidak pantas, sentuhan tidak senonoh, hingga pemaksaan aktivitas seksual. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan dan perkembangan karakter korban. Tenaga pendidik yang semestinya mengajarkan pendidikan moral malah bisa menjadi predator terhadap muridnya sendiri. Salah satunya adalah kasus pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur yang terungkap di Kota Batam beberapa waktu lalu oleh aparat kepolisian. Di mana seorang oknum guru agama di sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Batam berinisial MJ tega mencabuli siswanya dengan dalih memberikan hukuman. Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subagio, ia menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban. Setelah melakukan penyelidikan, unit Reskrim Polsek kemudian menangkap guru agama berinisial MJ. Aksi bejatnya itu dilakukan oleh MJ di sekolah tempatnya mengajar pada Selasa 6 Januari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Awalnya tersangka memanggil korban ke ruangannya lantaran terlambat masuk di jam pelajaran. Jadi kronologinya modusnya adalah punishment atau hukuman karena korban tersebut terlambat masuk ke dalam kelas pada saat pelaku mengajar. Perbuatan ini sudah berapa kali terjadi? Perbuatan ini sudah 1 kali dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Modusnya tadi Pak bisa disampaikan? Modusnya punishment, jadi pada saat korban terlambat masuk ke dalam kelas diberikanlah 3 opsi pilihan. Pilihan pertama adalah pengurangan poin atau DO, pilihan kedua adalah memanggil orang tua ke sekolah, pilihan ketiga adalah menahan malu. Dan dipilihlah oleh korban untuk menahan malu dan terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Ada korban lain Pak? Masih kita dalami untuk korban lainnya. Tapi untuk sementara baru 1 korban yang melapor kepada Polsek Batu Aji. Kepada korban itu berapa kali? Kepada korban itu berapa kali dia melakukan itu Pak? 1 kali yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dan ada trauma atau luka yang dialami korban seperti apa Pak? Untuk hasil psikiatrikum kemarin kita sudah laksanakan dan korban dalam keadaan stabil, tapi masih kita tetap pantau dan kita dalami. Kalau untuk pelakunya sendiri, Pak, apakah dia melakukan itu karena trauma atau pernah ada pengakuan seperti itu dulunya? Kita masih dalami, kita masih analisa dan bekerjasama dengan PTD PPA. Udah berapa lama dia mengajar Pak? Berapa lama guru mengajar? Kalau guru mengajar sudah cukup lama di sana, hanya saja untuk diangkat menjadi P3K sudah 1 tahun. Dia pendeta juga statusnya? Dia guru agama Kristen. Bukan pendeta juga? Guru agama Kristen. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung, ia juga menegaskan kejadian tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Pelaku sudah mendapat sanksi yang sesuai. Kendati demikian, dirinya menyesalkan kejadian yang terjadi ini dan menegaskan bahwasannya Dinas Pendidikan Kepri telah melakukan sosialisasi baik kepada guru dan juga murid agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Dia meminta kepada sekolah untuk segera melaporkan bila ada ditemukan dan dicurigai guru yang memiliki perilaku menyimpang. Oh itu, ya itu kan sudah masuk di ranah hukum. Kita serahkan ke sana.
tentunya ya kita tidak bisa mengawasi semuanya lah ya, karena terus terang saja terkait pembinaan dan pengawasan sudah kami sampaikan baik kepada kepala satuan pendidikan, tolong itu dikontrol, artinya apapun yang terjadi sebelum pendidikan kan masalah juga melaksanakan ya oknum itulah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Untuk sanksinya Pak? Setelah itu antisipasi kemarin saya sudah langsung rapat seluruh kepala satuan pendidikan agar memperketat kembali pengawasan. Karena terus terang saja bukan hanya di guru saja, tetapi di anak-anak kita juga. Maka kita berharap juga, saya sampaikan kemarin kalau ada kira-kira guru kita yang agak lain-lain di sekolah itu tolong diantisipasi cepat, gitu. Jangan sampai terulang. Ini yang terakhir saya sampaikan kan, saya sampaikan kemarin kepada teman-teman. Karena memang saking banyaknya dinas pendidikan yang diawas. Ya itulah, mau tidak mau suka tidak itulah kewajiban kami, dan kami tetap optimis, artinya ya ke depan tidak akan terjadi lagi seperti ini ya. Sebagai kota yang berkomitmen menjadi kota layak anak, Kota Batam dituntut untuk memastikan perlindungan anak dan tidak hanya sekedar menjadi slogan. Hal tersebut semestinya benar-benar diwujudkan melalui sistem pengawasan, pencegahan, dan penanganan yang konkret. Anggota DPRD Kota Batam, Hendrik, menyinggung komitmen Kota Batam sebagai kota layak anak harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan implementasi yang konsisten. Kebetulan kita juga di Bapemberda ya, Badan Pembuat Peraturan Daerah kemarin itu ada pansus ramah anak, kota ramah anak. Jadi itu untuk supaya kita juga yang sebagai orang-orang tua bisa mengayomi anak-anaknya, dan anak-anak merasa diperhatikan dan merasa dilibatkan segala sesuatunya, dia merasa diperhatikan dan dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Mulai dari kecil lah kita perhatikan mereka. Kalau sudah ujuk-ujuk sudah besar, nanti baru kita berikan pandangan-pandangannya. Dia kadang-kadang tidak berpikir bagaimana cara begini, cara yang positif macam mana, cara yang salah macam mana. Artinya mereka memang dari mulai kecil harus kita didik yang positif. Terkadang yang kita didik positif saja masih banyak juga yang tak baik, gitu kan. Hendrik menegaskan maraknya pencabulan terhadap anak di bawah umur harus menjadi perhatian bersama. Peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anaknya juga harus ditingkatkan. Hendrik juga meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memperkuat pengawasan internal. Artinya harapan kita dengan kejadian seperti ini, tentu orang tua harus lebih selektif untuk memberikan pandangan-pandangan positif, memberikan pemaparan terhadap anak kita, yang anak-anak gadis kita. Karena anak gadis ini kan udah banyak contoh-contohnya kita selain di SMK 1 juga ada di tempat-tempat lain juga, selalu di susila ya, seperti itu, dilecehkan sama orang-orang yang terdekat, bejat lah menurut saya. Jadi sekali lagi saya khususnya dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam memberikan himbauan kepada seluruh orang tua yang anaknya sudah mulai beranjak dewasa, remaja, untuk diawasin lebih ketat dan diberikan pandangan-pandangan positif dari pihak keluarga. Untuk Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, Pak? Dari Dinas Pendidikan juga tentu harus memberikan pengawasan terhadap murid-murid yang ada di tempat mereka. Tentu bisa 1 kali 1 bulan atau mereka harus memberikan wajangan-wajangan yang membuka
membuka pikiran para guru dan para murid-murid yang ada di situ. Karena tidak terlepas, kita tidak tahu siapa yang otaknya bejat ini juga kita tidak tahu. Artinya kalau ada pemaparan wajangan yang positif di setiap bulan, tentu mereka nanti akan masuk di benak mereka. Kalau ini mereka harus jauhi. Kalau karakter dia seperti ini, kadang-kadang yang tidak diinginkan dia juga kadang-kadang terlepas. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita selalu memberikan hal-hal yang pandangan-pandangan positif, tentu dia merasa ini selalu diawasin mereka. Jadi sehingga itu jadi bisa terhindar hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketua satu Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Dato Atmadinata, ia juga menyayangkan tindakan bejat yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya sendiri. Atmadinata mengibaratkan tindakan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut telah melumuri kesucian dunia pendidikan dengan lumpur. Hal tersebut membuat dunia pendidikan tercoreng, hingga membuat pandangan publik terhadap para guru menjadi rusak. Orang Melayu itu dan khususnya kultur adat istiadat Melayu itu adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang punya predikat untuk memberikan layanan pendidikan, pengajaran, melatih, membiasakan anak-anak generasi muda peserta didiknya itu menjadi warga negara yang baik, ya, justru diperlakukan oleh orang yang memang seharusnya itu tidak berkelakuan seperti itu. Karena sejak 10 tahun terakhir ini guru itu sebagai jabatan profesi. Karena untuk menjadi guru itu, kalau dulu SD pendidikan dasar itu taman SPG cukup D2. Sekarang oleh undang-undang itu menjadi guru itu minimal S1, dan tidak cukup S1 saja, harus menempuh lagi pendidikan profesi. Nah, di pendidikan profesi itulah mereka dimatangkan bagaimana menjadi pendidik yang baik, yang melayani, memberi layanan pendidikan kepada peserta didiknya itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional lah. Ya, kalau orang Melayu itu kultur kebiasaan orang Melayu itu tidak bertentangan lah dengan tujuan pendidikan nasional itu. Jadi makanya guru itu harus memiliki kan ada 4 kompetensi yang dia harus itu miliki. Ya, ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Yang paling penting dalam hal ini kompetensi kepribadian, karakternya. Dia itu harus punya adab, ya, beretika. Bagaimana guru konon yang ini pelakunya ini guru agama lagi kan, ya, jadi artinya bertimpa-timpa, bertindih-tindih kesalahan yang tidak semestinya dia lakukan. Ya, bagi orang Melayu ini memang aib, aib yang didedah-dedahkan dia. Yang didedah-dedahkan oleh oknum guru ini. Jadi kata orang Melayu ini perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh oknum guru ini sama dia sudah melumuri kesucian pendidikan, kesucian guru itu,
dengan lumpur, mencoreng citra pendidikan, citra guru yang mulia ini, ya, sehingga pandangan orang bisa saja masyarakat menggeneralisasi karena kelakuan salah satu guru ini, seolah-olah guru-guru yang lain itu begitu-begitu juga. Ya mestinya pandangannya ini ke oknum tertentu ini kan. Ya inilah yang kita sangat sesali, ya. Bagaimana dulu ini satuan pendidikannya ini mungkin saya ini satuan pendidikannya yang merekrut tenaga ini, ya, sehingga ya akhirnya terbukti rekrut untuk guru ini salah pilih. Ya, salah pilih karena guru ini tidak membuktikan bagaimana adab, etika, sopan santun, tata krama, perilaku dia kepada peserta didiknya dari yang seharusnya dia buat. Tapi akhirnya dia membuktikan kebiasaan dia itu kepada muridnya. Ini kalau tidak betul-betul muridnya kan bisa mengikut-ngikut perilaku dia, ya, terjangkit-jangkit kata orang Melayu. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kepri, Yoza Asda, di dalam program YouTalk Ulasan TV, ia menjelaskan, pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak biasanya tidak akan langsung terlihat. Pelaku biasanya berada di lingkungan kepercayaan atau orang terdekat dan jarang di luar lingkungan anak tersebut. Kalau kita lihat secara sekilas, ya, memang tidak terlihat, ya, tapi memang ada ciri-ciri tertentu karena pelaku ini berada di circle of trust, ya, di lingkaran kepercayaan. Jarang pelaku itu di luar, ya, di luar circle kita, di lingkungan kita. Orang biasanya pelakunya adalah seperti ini, guru gitu, ya, ada juga paman atau tetangga, orang-orang yang memang dekat gitu. Dia konsepnya adalah grooming ini manipulatif psikologis, kelihatan baik, kelihatan penyayang, merangkul, dan itu dilakukan dia, ya, sama anak-anak dan sama lingkungan dia, dan dia tidak terlihat seorang penjahat, tidak terlihat gitu, dan sangat mudah mendekati anak dengan apa gitu, ya, memberikan sesuatu, memberikan hadiah misalnya, atau juga dengan bentuk, kalau ini lebih kepada otoritas. Dia seorang guru bisa memberikan intimidasi kepada muridnya gitu. Kalau dia tidak melakukan ini akan diberi hukuman misalnya. Kalau kamu tidak baik dengan saya, tidak komunikatif dengan saya, kamu akan dikasih nilai jelek. Itu bisa juga terjadi. Relasi gitu. kuasa, ya? Ya, relasi kuasa di sini antara guru dengan murid. Dan ini sering terjadi, ya, tidak hanya di Kepri, di mana-mana sosok orang yang punya otoritas itu bisa melakukan keinginannya. Seperti ini kan pelaku kemungkinan mengalami orientasi seksual disorder, ya, gangguan orientasi seksual. Ya, mungkin dia dulu pernah juga korban, ya, bisa. Nah, ya, saya nggak tahu nih, ya, saya belum tahu nih latar belakang dia. Kenapa dia menjadi seorang dikatakan pedofilia, ya, suka sama anak-anak. Apa melatar belakangnya dia? Bisa dicari gitu. Apakah dia dulu pernah korban, ya, kemudian traumanya tidak tuntas, ya, masih ada membekas gitu. Maka sesuatu yang menyenangkan bagi dia dulu gitu kan, diulangnya kembali gitu. Alhamdulillah dari Kapolsek tadi Pak Bayu mengatakan korban hanya satu gitu, ya,
walaupun di media sekitar berapa ya, 50-an gitu ya, tapi dari Pak Bayu coba satu ya yang melapor mendapatkan kekerasan ya, tindakan kekerasan seksual gitu. Mudah-mudahan yang korban ini ya bisa ditangani dengan baik sehingga masa depannya tetap berjalan ya dengan normal gitu. Berbicara soal korban ini, dampak psikologis seperti apa yang dialami oleh korban sendiri Pak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Pak? Ya, jangka pendeknya bisa kehilangan rasa kepercayaan dirinya ya, kemudian berimbas dengan stigma nantinya ya, stigma masyarakat, ini adalah korban gitu kan. Tapi kita ya sebagai orang yang paham tentang masalah ini ya, kita harus mensupport nih ya korban ini, jangan sampai dia mendapat tekanan gitu, sehingga kondisi sebenarnya tidak parah gitu ya, karena tidak ada yang support dari lingkungan, tapi memberikan stigma jelek itu memparah kondisi korban tadi gitu. Orang tua juga sangat berperan di situ ya. Jangan menyalahkan anak gitu ya. Jangan memberikan stigma-stigma kepada anak macam-macam gitu kan. Anggaplah kejadian ini sebagai pembelajaran, sebagai jalan kehidupan yang harus dia lewati gitu ya. Kemudian para teman-temannya juga support gitu ya, sehingga cepat memulihkan traumanya ya, sehingga tidak berlarut-larut ya, karena pemulihan ini tidak bisa cepat gitu ya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tergantung kekuatan mental si anak ini, kesiapan dia menerima perilaku ini gitu kan. Karena biasanya korban-korban ini pelecehan ini orang-orang yang secara psikologisnya kurang baik gitu ya, tidak kuat gitu. Karena inilah ya, kan si pelaku kan mencari mangsanya selain itu, mencari mangsanya orang-orang yang benar-benar bisa tutup mulut gitu, orang-orang yang bukan terbuka, orang-orang yang kuat gitu, tapi yang dicarinya orang-orang yang lemah. Bisa jadi orang-orang itu yang kurang perhatian dari orang tuanya, kemudian di lingkungan dia juga kurang bersosialisasi gitu ya, sehingga si pelaku sangat mudah untuk melakukan manipulatif terhadap si korban, sehingga si korban mudah untuk diajak melakukan ini, dan si korban juga mudah untuk tutup mulut gitu. Dan si pelaku ini sangat apa istilahnya, mahir lah gitu ya, pintar gitu ya, kalau pintarnya, kemampuan manipulatif psikologisnya sangat baik gitu ya. Kita aja juga tertipu gitu kan, guru-guru seharusnya teman-teman yang ada di circle dia di sekolah tuh tahu nih, ini kok kenapa nih seorang guru ini kayak gini gitu, ada tanda tanya gitu ya, tapi tertutupi gitu, karena berarti si pelaku pintar memanipulasi psikologis orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk orang tua sendiri Pak, pertama kali mengetahui bahwasanya anaknya menjadi korban pencabulan, apa yang harusnya orang tua lakukan? Ya, orang tuanya pertama juga harus melapor ya, itu kewajiban ya sebagai warga negara untuk melapor karena anaknya diperlakukan tidak wajar ya. Kemudian support dari orang tua, membackup dia, jangan menyalahkan, tadi saya bilang jangan menyalahkan si anak bahwa ini di luar kuasa dia ya, di luar kemampuan dia, untuk mengantisipasi ya hal ini tidak terjadi pada diri dia gitu. Kemudian memberikan rasa nyaman setelah ini kejadian, memberikan rasa nyaman bagi anak. Jangan sampai terjadi secondary trauma. Secondary trauma ini orang tuanya juga trauma gitu. Orang tuanya harus kuat gitu. Jangan orang tuanya yang yang trauma berlebihan, takut berlebihan. Anaknya nggak boleh sini, anak harus kayak gini, harus kayak gini gitu kan. Sehingga anaknya menjadi ketakutan gitu. Jadi lebih parah jadinya gitu ya. Tapi buatlah kondisi ini seperti hal yang semulanya.
Ya, tapi tetap waspada, memberikan support bagi anak, menguatkan mental anak, menguatkan lagi rasa percaya diri kepada anak. Praktisi bela diri turut menyoroti maraknya kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur maupun pelajar yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau belakangan ini. Ketua Harian Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kepulauan Riau, Ibda Ardinis, ia menekankan pentingnya anak-anak agar mengikuti kegiatan bela diri sebagai langkah pencegahan terhadap tindak kejahatan. Menurutnya, tidak semua potensi tindak kejahatan bisa diprediksi. Namun dengan pembekalan melalui latihan bela diri, maka anak-anak memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri dan melakukan upaya pembelaan ketika menghadapi situasi berbahaya. Perlu saya sampaikan akan pentingnya bagi anak-anak kita di sekolah untuk mengikuti ekstrakurikuler bela diri. Bela diri itu banyak, contohnya seperti karate, silat, kemudian tarung raja, taekwondo, muay thai, dan banyak lagi. Jadi saya menghimbau ya agar orang tua murid untuk mengikut sertakan anak-anaknya untuk mengikuti ekstrakurikuler, karena bela diri sudah hadir di lingkungan sekolah ya, dan bela diri ini penting ya bagi anak-anak kita dalam menghadapi suatu tindakan ataupun peristiwa yang akan terjadi. Contohnya ada upaya-upaya dari pelaku-pelaku yang berusaha mencoba-coba untuk mengganggu anak-anak kita, begitu, terutama yang melakukan kekerasan seksual. Ini sangat miris sebenarnya terjadi di beberapa sekolah, khususnya di Kepri. Tapi hal ini bisa kita cegah, ya minimal kita bisa meminimalisir bagaimana kekerasan seksual terhadap anak ini tidak terjadi. Ya, memang semuanya tidak mungkin bisa kita ketahui, tapi dengan kita berlatih bela diri, ya ada pembelaan ataupun ada upaya yang dilakukan oleh anak-anak kita ataupun pelajar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, saya selaku pelatih bela diri ya menghimbau, ayo kalau orang tua silakan ikutkan anak-anaknya untuk ekstrakurikuler bela diri ya, karena belajar bela diri itu sudah masuk sekarang di ekstrakurikuler ya. Silakan dipilih bela diri apa yang terpenting. Mari kita cegah dari sekarang, kita persiapkan anak-anak kita supaya anak-anak kita siap menghadapi situasi apapun ya, untuk generasi anak bangsa dan juga untuk prestasi anak-anak. Karena belajar bela diri bukan hanya untuk membela diri, tapi juga bisa untuk prestasi, bahkan sertifikatnya ataupun ijazah bela diri bisa berguna bagi anak-anak kita ke depannya.